Pandemi COVID-19 di Indonesia yang terjadi sejak Maret 2020 lalu sampai saat ini belum juga hilang sepenuhnya dari tanah air. Bahkan Natal dan Tahun Baru kali ini sepertinya akan tetap menjalankan protokol COVID-19. Seluruh golongan masyarakat terdampak oleh pandemi saat ini. Begitu juga dengan Choky Sitohang, pria kelahiran 1982 ini yang lebih dikenal sebagai pembawa acara dan juga aktor di televisi. Choky Sitohang akan memberikan sedikit kesaksiannya dalam menjalani kehidupan selama pandemi ini. Choky Sitohang adalah seorang aktor dan pembawa acara televisi. Pria kelahiran Bandung 10 Juli 1982 ini mengawali karirnya sebagai pembaca berita atau reporter pada tahun 2002. Nama Choky melejit setelah membawakan ajang Euro 2008 dan acara Take Me Out di tahun 2009. Choky juga dikenal aktif berbagi kesaksian hidup dengan sesamanya. Ia rindu setiap orang mendapat jamahan Tuhan seperti yang dialaminya. Baginya, pelayanan adalah wujud ucapan syukur atas kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan kali ini, Choky Sitohang akan membagikan kesaksiannya melewati pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 lalu telah memakan banyak korban. Setiap sisi kehidupan diberantakkan oleh pandemi COVID-19. Tak mengenal siapapun, pandemi virus COVID-19 ini membawa dampak yang sangat buruk. Dan berikut Choky Sitohang yang akan memberikan sedikit kesaksiannya selama 1,5 tahun menjalani pandemi COVID-19. Choky Sitohang bukan tanpa pergumulan menjalani pandemi yang sampai saat ini berjalan. Berikut kesaksian Choky Sitohang. Masa-masa ini berat, masa-masa ini sulit buat kita semua. Bukan hanya buat saudara saja yang nonton atau yang lagi terlibat dalam pelayanan ini sebagai moderator, sebagai pengundang. Ini yang lagi bicara sekarang juga lagi mengalami banyak sekali pergumulan. Dan pergumulan ini nggak terelakkan. Saya nggak bisa hindari. Banyak hal dalam kehidupan kita, akui sajalah. Di tengah pandemi seperti sekarang, bahkan jiwa kita saja terkadang sulit mengucap syukur. Kita ada dalam posisi yang sulit melihat kebaikan Tuhan. Anda dan saya, saudara dan saya, kamu teman-teman, dan Choky saat ini, kita semua sedang bergumul. Sebut saja, bergumul tentang apa? Yang paling besar, ekonomi, finansial. Betapa banyaknya kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Saya kepala keluarga, dan saya punya kewajiban untuk memelihara kehidupan keluarga saya dengan segala kebutuhan mereka. Dan masing-masing mereka terikat dengan kewajiban-kewajiban. Anak-anak saya sekolah, kami punya usaha perlu ditopang, kami punya karyawan, mereka makan dari kami, mereka digaji oleh kami, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Siapa sih yang gak berat? Kita sedang ada dalam proses pengayakan, kita semua sedang dalam ujian. Beberapa orang mengambil kata-kata, kita ada di badai yang sama, tapi ada di perahu yang berbeda. Tetapi tujuan Tuhan dalam hidup kita tetap spesifik. Saya ingatkan pada kita semua, tujuan Tuhan terhadap kita spesifik. Dia punya pesan khusus untuk Choky, untuk Leo, untuk Lika, untuk Sisi, untuk Yosia, untuk siapapun saudara yang mengikuti acara ini. Pada saat saya berbicara kepada saudara, hati saudara sedang berkata, aku punya rencana untukmu. Itu kata Tuhan. Jadi meskipun berat saya hadapi pandemi ini 1,5 tahun terakhir ini, teman-teman. Karena corona bikin susah. Tolong itu kemarin kalau ada ibu-ibu yang dikasih bingkisan, lalu ditanya ini dari mana bingkisannya, lalu dibilang ini bantuan corona. Lalu ibu itu bilang, ya terima kasih, panjang umur ya untuk corona, didoain. Ibu, jangan doain corona, sudah. Ada aja media sosial ini. Aduh, corona memang bikin kita susah. Susahnya berjamaah lagi, rame-rame. 1,5 tahun ini dampaknya juga luas. Salah satunya ke pekerjaan kami. Ada banyak acara yang harus ditunda, bahkan dibatalkan. Dan saya nggak bisa nuntut kompensasi apa-apa. Maka di momentum ini kita sama-sama harus saling mengerti, saling memahami. Tapi urusan perut ini
tetap saja mendesak, sekalipun kita mengerti keadaan mereka, tapi kebutuhan kita tetap mendorong kita seperti ke tepi jurang. Dan kita tersandera oleh kebutuhan itu. Saya juga mengalaminya. Saya bersaksi sekalian curhat, minta dikuatkan sama jemaat semua. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya tidak menyerah saat ini dan tidak akan menyerah. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan yang pernah memimpin saya di masa lalu, Tuhan yang sama itu juga akan memimpin saya di masa kini. Dan apabila datang musim-musim kesusahan dalam hidup kita di masa yang akan datang, maka Tuhan yang sama itu juga yang sudah ada di depan sana dan memimpin kita. Jadi setiap kali saya sedang mengalami pikiran stres, tertekan, di saat-saat saya sedang bergumul tentang suatu pekerjaan, tentang suatu kesempatan, tentang suatu tagihan, saya dan istri saya, kami berdoa, bersepakat. We were united in His name. We put unity, togetherness as our spirit, as our calling. Karena kami percaya dalam kesehatian, di sana Tuhan hadir. Dalam kesehatian, kesepakatan, ada damai sejahtera. Dan di atas damai berkat Tuhan mengalir turun. Kami percaya. Dan pada saat yang sama juga Tuhan sedang menolong kita dari balik layar. Pekerjaannya bisa jadi belum kita lihat hasilnya sekarang. Tetapi minimal Dia kirimkan Roh Kudus untuk menghibur kita, memberikan kekuatan di hati, menyiratkan kebahagiaan, setitik kebahagiaan, bahkan pesan harapan kepada saya yang berdoa, istri saya yang berdoa, saudara yang berdoa, bahwa ini keadaan sulit maksudnya hanya sementara. Sementara saya mengalami banyak tekanan itu, saya ingat, kira-kira 16 tahun yang lalu, Tuhan tolong saya di masa sulit saya waktu itu. Dan bahkan saya pikir 16 tahun lalu itu masa yang tingkat kesulitannya lebih berat daripada hari ini. 16 tahun yang lalu saya terbaring di rumah sakit dengan penyakit hepatitis dalam kondisi badan yang sangat ringkih. Sedih, merasa sendiri. Memang saya belum berkeluarga saat itu, hidup saya masih sendiri, tapi saya punya tanggung jawab terhadap ibu dan adik-adik saya. Papa saya sudah meninggal dari tahun 2003, dan apa yang saya ceritakan barusan adalah terjadi di tahun 2005. Saya sempat bertanya di rumah sakit itu kepada Tuhan, saya bertanya, Tuhan, bagaimana nanti saya memulai kembali ya kalau saya udah sembuh dari penyakit liver ini, hepatitis ini. Persis pada saat pertanyaan itu saya naikkan ibu saya dari Bandung datang ke Jakarta. Waktu itu memang saya dirawat di Jakarta dan saya dan keluarga saya berasal dari Bandung. Jadi malam itu ibu saya datang dari Bandung dan malam itu ibu saya buka tirai, dia ngelihat saya lagi tergeletak di infus. Sebenarnya ibu saya sedih. Saya yakin sekali dia sedih. Saya tahu dia kok. Dia sedih lihat jagoannya terkapar gitu. Dan saya juga sebenarnya malu. Malu karena saya harus ditengok oleh ibu saya dalam keadaan saya sakit saat itu. Lalu ibu saya berusaha untuk kuat. Ketika dia buka tirainya, dia bilang, si abang, gimana keadaannya bang? Saya tahu dia pura-pura kuat untuk saya. Sebenarnya dia sedang merasa sedih, terpukul. Lalu ibu saya mulai masuk ke tirai saya itu. Dia ambil kursi di sebelah saya. Dia taruh Alkitab saya yang dia bawa dari Bandung. Dan dia taruh Alkitabnya di pinggir kepala saya. Dan saat itu saya teringat kembali bahwa ada firman Tuhan yang sudah lama saya nggak baca. Saya ingat ada firman Tuhan dan saya rindu firman Tuhan. Saya sadar bahwa saat itu hidup saya sudah mulai jauh dari Tuhan.
keadaan waktu saya di rumah sakit 16 tahun yang lalu, saya sadar betul saya sudah cukup jauh dari Tuhan. Ketika saya baca, saya menemukan salah satu ayat dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata kepada saya saat itu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Begitu firman Tuhan. Sepertinya untuk saya. Kayaknya cocok banget lah buat hatiku waktu itu. Kupikir Tuhan lagi ngomong langsung sama aku. Sangat personal. Begitu menyentuh. Dan ketika saya mengamini firman ini, padahal saya belum baca seluruh perikop itu, saya belum tahu konteks ayat itu dalam keadaan dan peristiwa apa, tapi saya aminkan Tuhan, rencanamu damai, bukan kecelakaan. Seolah-olah aku ingin mengambil bagian yang enak saja dari firman Tuhan, hanya yang baik yang kuperlukan saat itu, tapi Tuhan gak marah juga sama gue. Sepertinya di hati ini saya tidak mengalami satu tuduhan atau tudingan bahwa kamu gak layak bacain ayat itu karena lu udah jauh dari gue, kata Tuhan. Enggak, saya gak terima tuh kata-kata begitu. Oh Tuhan, kau sangat baik. Momentum di rumah sakit itu mengubahkan pola pikir saya dan keputusan hati saya untuk selamanya tetap mengikut Yesus. Beda sama sebelum saya kejadian di rumah sakit. Beda banget saya memandang hidup per titik itu sampai hari ini. Saya tidak bilang bahwa hidup saya sempurna. Saya tidak bilang bahwa saya kemudian mengalami pertobatan sekali seumur hidup di tahun 2005 dan kemudian saya menjadi orang yang tidak berdosa sama sekali. Saya tidak bilang begitu. Saya bilang bahwa perjumpaan saya dengan Tuhan secara pribadi di rumah sakit lewat firman-Nya yang menguatkan saya, telah mengubahkan derap langkah jalan yang kutempuh sampai hari ini. Sehingga ketika ku menoleh ke belakang, ku melihat penyertaan yang sempurna kala itu membawa saya menuju kepada pengalaman demi pengalaman, karir, pekerjaan, dan pelayanan. Dan sekarang tahun 2021, atau tidak usahlah disebut, nggak usahlah kita nyebut dulu tahun pandemi, katakanlah sampai 2019 sebelum pandemi ini datang, rasanya hidupku baik-baik saja. Yang saya mau sampaikan kepada saudaraku semua, ketika engkau mengalami kesusahan di masa sekarang, ingatlah Tuhan Yesus pernah memimpinmu dan kebaikannya ada pada saat engkau dulu ditolongnya. Jadi ketika Tuhan sanggup menolongmu dulu, hari ini seharusnya engkau juga mengharapkan Tuhan yang sama, pertolongan yang serupa. Jangan mundur, jangan kendor. Jangan karena mentang-mentang sudah divaksin 2 tahap, terus kita jadi nggak pakai masker kemana-mana, cuek. Gara-gara nonton UFC dan NBA, di sana orang-orang udah bebas kemana-mana nggak pakai masker, kita mau ikut-ikutan. Beda iklim, bos. Sama seperti firman Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali terima keselamatan, kerjakan keselamatan. Tolong dikoreksi itu. Kalau selama ini keliru pemahamanmu, sekali selamat, selamanya selamat. Ganti. Sekali terima keselamatan, kerjakan keselamatanmu. Demikian kesaksian saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan program kami. Untuk menyaksikan seluruh program-program lainnya, dapat Anda saksikan di channel YouTube Toba TV atau dapat mengunjungi website kami di www.tobatv.com.